Seperti yang kita ketahui, karena pada minggu ini manga Jujutsu Kaisen masih libur, maka untuk mengisi kekosongan tersebut, kami pun akan kembali membahas mengenai sebuah teori menarik mengenai teknik kutukan alias CT milik Yuji Itadori yang bersumber langsung dari ucapan para penyihir lain di dalam manga JJK ini. Yaitu, bagaimana jika ternyata Yuji memiliki 9 jenis teknik kutukan sesuai dengan jumlah lukisan kematian alias lukisan death painting yang dulu pernah disampaikan oleh Choso kepada Yuji. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua topik pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang sebuah teori menarik mengenai 9 potensi kekuatan alias 9 potensi teknik kutukan yang mungkin saja bisa dimiliki oleh Yuji Itadori dengan berdasarkan referensi dari lukisan kematian yang ada di dalam manga Jujutsu Kaisen pada chapter yang ke-55. Dan juga referensi dari kepercayaan Buddhis Jepang tentang sebuah kusozu alias 9 lukisan dari tahapan kematian. Di mana secara singkat, terjemahan dan juga penjelasannya kurang lebih adalah sebagai berikut. Pertama, CT yang kemungkinan dimiliki oleh Yuji Itadori adalah Blood Manipulation. Sesuai dengan gambar lukisan death painting yang pertama dan juga janin kutukan buatan Kenjaku, yaitu Choso. Nah, untuk kekuatan CT Yuji yang pertama ini sebenarnya adalah sebuah teori lama yang saat ini sudah berhasil menjadi kenyataan. Di mana pada chapter 247 kemarin, kita pun akhirnya diperlihatkan bahwa Yuji mampu menggunakan teknik kutukan manipulasi darahnya, yaitu teknik Piercing Blood, untuk dapat menyerang Ryomen Sukuna yang kebetulan pada saat itu sedang bertarung 1 lawan 1 melawan Hiromi Higuruma. Selain itu, Yuji pun terlihat bisa menyembuhkan luka yang ada di tubuhnya menggunakan teknik manipulasi darah juga yang mirip seperti teknik milik Choso. Mengingat pada potongan gambar ini, luka bekas serangan dismantle dari Sukuna akhirnya mampu tertutup kembali dalam waktu yang relatif sangat singkat. Oh iya, kekuatan Yuji yang pertama ini tidak muncul secara kebetulan. Karena faktanya, Yuji sudah mempelajari teknik kutukan darah ini selama 1 bulan ke belakang dengan ditemani oleh Norito Shikamu dan juga oleh Choso itu sendiri. Lalu, kemungkinan CT alias kekuatan Yuji yang kedua adalah lukisan dari Eso. Di mana, menurut ajaran dari Kuzosu, filosofi dari lukisan Eso adalah sebagai berikut. Yaitu, proses kematian dari makhluk hidup yang kedua. Berupa adanya pembusukan akibat adanya racun berbahaya di dalam tubuh, sehingga kulit bagian luar dari tubuh makhluk itu seketika langsung terbuka ataupun menjadi rusak. Penjelasan itu sangatlah sesuai sekali dengan kemampuan dari Eso yang ada di dalam manga Jujutsu Kaisen. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka tidak heran jika nantinya Yuji bisa menggunakan teknik Maximum Wing yang sama seperti Eso juga. Atau malah teknik kutukan Supreme Decay yang mampu membuat tubuh dari para lawannya menjadi terkena poison alias terkena racun. Kemudian, potensi kekuatan CT Yuji yang ketiga adalah Kechizu. Atau di dalam Kuzozu disebut dengan Exudation Blood. Di mana secara garis besar, inti dari kekuatan Kechizu ini masih mirip dengan kekuatan dari Eso, yaitu CT alias teknik kutukan racun yang mampu melemahkan para lawannya. Selanjutnya, CT alias teknik kutukan dari Yuji yang keempat adalah Noranzo. Atau di dalam Kuzozu disebut dengan Putrefaction alias pembusukan. Lalu kemungkinan teknik dari janin yang kelima adalah Soso. Atau di dalam Kuzozu disebut dengan Discoloration atau pengeringan tubuh. Sejujurnya untuk teknik yang kelima dan juga teknik yang keenam ini sedikit susah untuk bisa dibayangkan. Oleh karena itu, jika kalian memiliki pendapat dari kedua teknik baru di atas, maka jangan ragu untuk sampaikan hal itu di dalam kolom komentar. Yang jelas, inti dari kekuatan yang kelima adalah tentang teknik pembusukan dan teknik yang keenamnya adalah teknik perubahan wujud. Berikutnya, kemungkinan CT dari janin yang keenam adalah Tanso. Atau di dalam lukisan Kuzozu disebut dengan proses kematian akibat dimakan oleh burung atau hewan buas lainnya. Nah, untuk teknik yang keenam ini penjelasannya sangatlah sederhana. Yaitu, bagaimana jika pada akhirnya Yuji mampu menggunakan teknik pemanggilan hewan kutukan yang sama seperti teknik 10 bayangan milik Megumi Fushiguro. Bedanya, Yuji melakukan pemanggilan Shikigaminya menggunakan teknik manipulasi darahnya alias teknik Blood Summoning. Di mana di dalam praktiknya, Yuji mampu menciptakan Shikigami hewan buas menggunakan teknik darah berupa burung ataupun makhluk buas lainnya. Ya, kurang lebih sama seperti teknik summoning Shikigami Garuda yang dimiliki oleh Yuki Tsukumo. Tentu saja jika hal itu sampai terjadi, maka jalannya pertarungan antara Ryomen Sukuna melawan Yuji Itadori pasti akan menjadi semakin menarik.
Lalu, untuk potensi teknik kutukan Yuji yang ketujuh dari lukisan Dead Painting Worm adalah Sanso, di mana penjelasan dari Kozozunya artinya adalah dismemberment. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka maknanya adalah terbelah atau membelah diri menjadi beberapa bagian. Sebenarnya, gambaran dari kekuatan yang ketujuh ini sebelumnya sudah pernah digunakan secara langsung oleh Choso ketika dirinya bertarung melawan Kenjaku. Di mana di dalam praktiknya, Choso mampu mengendalikan dan menembakkan tangannya menjadi seperti roket dengan cara menggunakan benang dari darah untuk dapat memutus dan menyambung tangannya lagi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, kurang lebih sama seperti kekuatan milik Bagi yang ada di anime One Piece, namun dengan keterbatasan yang ada di dalam dunia Jujutsu Kaisen. Selanjutnya, kemungkinan dari CT Yuji yang ke-8 adalah Kotsuso, atau di dalam lukisan Kozozu artinya adalah tulang. Nah, sebenarnya untuk teknik yang ke-8 ini sangatlah berkaitan sekali dengan teknik perubahan tangan yang saat ini sedang digunakan oleh Yuji Tadori. Mengingat pada gambar ini, tangan dari Yuji Tadori seakan-akan terlihat mulai mengeras menyerupai bentuk dari tulang. Jadi berdasarkan hal itu, maka bisa saja teknik pengerasan yang berkaitan dengan tulang akan menjadi salah satu dari kutukan yang bisa digunakan oleh dirinya di dalam pertempuran yang terakhir ini. Kemudian yang ke-9, sekaligus potensi dari CT Yuji yang terakhir, yaitu Soso. Atau di dalam lukisan Kozozu, artinya adalah proses kematian terakhir, di mana jasad dari orang yang mati itu akan berubah menjadi kepulan asap atau kepulan debu setelah orang itu terbakar habis. Nah, menariknya, untuk teknik yang ke-9 ini sangatlah berkaitan sekali dengan teknik dari panah api yang dulu pernah dikeluarkan oleh Ryomen Sukuna. Jadi berdasarkan hal itu, maka tidak heran jika teknik CT terakhir yang dimiliki oleh Yuji Tadori nantinya berkaitan dengan panas atau berkaitan dengan api. Lagi pula, sudah menjadi meta di dalam dunia anime manga, di mana hampir sebagian karakter utama di dalam manga shonen selalu memiliki kekuatan yang berhubungan dengan kekuatan api walaupun tidak semuanya. Ambil saja contoh dari manga Kimetsu no Yaiba, Katekyo Hitman Reborn, dan juga manga Fairy Tail. Ya, apapun itu, yang jelas dari 9 teknik kutukan potensial di atas, beberapa di antaranya sudah pernah digunakan secara langsung oleh Choso di dalam pertempurannya melawan Kenjaku. Dimulai dari teknik maksimum wing milik Eso, racun milik Ejisu, sampai dengan teknik membelah diri yang dimiliki oleh Sanso. Jadi, jika Choso saja bisa menggunakan teknik dari para saudaranya, walaupun dengan potensi yang sangat terbatas, maka bukan sebuah hal yang mustahil jika pada akhirnya Yuji mampu melakukan hal yang sama seperti Choso di dalam potensi yang maksimal. Nah, sampai di sini pasti banyak sekali dari kalian yang mulai menjadi penasaran dan juga bertanya-tanya, kenapa Yuji bisa memiliki teknik kutukan atau bisa memiliki CT yang jumlahnya sangatlah banyak sekali? Padahal menurut Yuki Tsukumo, para penyihir baik itu manusia ataupun makhluk kutukan hanya bisa memiliki maksimal 4 buah teknik CT saja. Karena jika para penyihir memaksa untuk dapat menyimpan lebih dari 4 teknik kutukan di dalam dirinya, maka secara otomatis otaknya tentu saja akan meledak, akibat menyimpan terlalu banyak kekuatan di luar kapasitas dari otaknya tersebut. Tapi sayangnya, hal itu sama sekali tidak berlaku kepada Yuta dan juga Yuji Tadori. Di satu sisi, Yuta menyimpan sebuah CT yang berhasil dia copy di dalam tubuh dari Rika, alias menggunakan kekuatan dari Rika. Sedangkan di sisi lain, Yuji bukanlah sekedar manusia biasa. Mengingat tubuh dari Yuji saat ini adalah separuh manusia dan juga separuh makhluk kutukan. Ditambah, akibat terlalu lama menjadi wadah dari Ryomen Sukuna, maka menurut Soko Ieri, tubuh dari Yuji Tadori saat ini sudah berubah menjadi seperti objek kutukan. Jika pada akhirnya Yuji mampu menyimpan jumlah CT yang jauh lebih banyak daripada yang dibayangkan oleh semua orang. Lagi pula, teori mengenai 9 kekuatan dari Yuji ini sebenarnya sangatlah berkaitan sekali dengan teori mengenai teknik kutukan kedua Sukuna, yaitu teknik open. Di mana secara garis besar, bisa saja CT open atau CT black box adalah teknik asli yang dimiliki oleh Yuji Tadori untuk dapat menyimpan semua kekuatannya. Sebelum pada akhirnya CT itu berhasil dicuri atau digunakan oleh Ryomen Sukuna itu sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira jika kita berpatokan kepada 9 lukisan dari Dead Painting, maka CT atau teknik kutukan seperti apa saja yang mungkin bisa saja digunakan oleh Yuji Tadori untuk dapat bertarung melawan Ryomen Sukuna? Oh iya, yang jelas semua hal yang kami sampaikan pada video ini hanyalah sebuah teori liar saja yang menarik untuk kita bahas sama-sama.
Jadi sudah jelas, perihal kebenaran dan juga keakuratannya, semua kembali lagi kepada Gege Akutami selaku pengarang dari manga Jujutsu Kaisen. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya, dan salam baku anta.